Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Ayuhal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa bersama-sama bertemu kembali untuk thalabul ilmi, mengkaji terkait dengan pelajaran usulul fikih. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah kita, qudwah kita pada keadaan kita di dunia ini, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan as-sunnah, ya. Di dalam as-sunnah al-qauliyah ini ada di situ aqsam al-khabar, pembagian khabar. Kemudian kita telah mempelajari terkait dengan apa yang disebut dengan al-mutawatir, apa yang disebut dengan ahad. Kemudian juga telah mempelajari terkait dengan syarat-syarat khabar al-mutawatir. Kemudian juga kita telah mempelajari contoh-contoh dari sunnah yang mutawatir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima, fis sunnah at-takririyah, yaitu kaitannya dengan sunnah at-takririyah, persetujuan. At-takrir ayyaskutan Nabi sallallahu alaihi wasallam an inkari ma kila aw ma fu'ila baina yadayhi aw fi asrihi wa ulima bihi. Jadi at-takrir contohnya adalah Nabi diam, tidak mengomentari, tidak mengingkari atas perkataan atau amalan yang dikerjakan di hadapan beliau atau di masa beliau, sedangkan beliau mengetahui akan hal itu. Walidzalika qalu, maka dari itu mereka berkata, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi takrirnya, persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulim min ahadin, ketika ada perkataan seseorang, kakaulihi, maka dia seperti perkataannya. Wa iqraruhu, dan diamnya beliau, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam ala fi'li ahadin, ketika ada seseorang yang berbuat sesuatu, maka itu seperti perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ada seseorang berkata, kemudian ada seseorang berbuat, ya, sedangkan di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menegur ataupun berkomentar terkait dengan itu, maka itu seperti persetujuan beliau atas komentar ataupun perbuatan beliau. Sebagaimana dahulu terjadi, ada salah seorang sahabat yang memakan daging seperti biawak, ad-dhab, tapi beliau tidak mengomentari akan hal ini, dan beliau juga tidak makan.
Nah, ini adalah iqrar, yaitu apa? Persetujuan beliau. Wa ma fu'ila fi ghairi majlisihi wa alima bihi fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Jadi apa yang beliau perbuat di selain majelis beliau, majelis taklimnya beliau, kemudian beliau mengetahui apa-apa yang dibicarakan ya dari majelis tersebut, fa hukmuhu, maka hukumnya hukmu ma fu'ila fi majlisihi, yaitu hukumnya seperti hukum apa yang terjadi di majelis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qila fi ghairi majlisihi wa alima bihi, dan apa yang terjadi terkait dengan perkataan yang ada di selain majelis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alima bihi, kemudian beliau mengetahuinya, maka fa hukmuhu, hukumnya hukmu ma qila fi majlisihi, seperti apa-apa yang beliau perkataan dalam majelisnya. Jadi apa yang terjadi dari perbuatan atau perkataan di majelis selain majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengetahui apa yang diperbuat, apa yang dikatakan oleh majelis selain majelis beliau, maka hukumnya seperti majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu bisa terjadi? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terjaga dari berbuat dosa, terjaga min an yukirra, untuk mendiamkan ahadan, seseorang, ala mungkar, untuk berbuat kemungkaran. Li'annal iqrar, karena diam, alal mungkar, ketika ada kemungkaran, mungkar itu perbuatan mungkar. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena Nabi ini maksum, tidak mungkin beliau memberikan persetujuan, baik itu perbuatan sahabat, baik itu perkataan sahabat, ketika beliau mengetahuinya dan itu mungkar, tidak mungkin bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengomentarinya, untuk tidak memberikan hukum terkait dengan perbuatan dan perkataan sahabat tersebut. Maka takrir ini termasuk as-sunnah, ya, takririyah. Itulah kehebatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita membiarkan seseorang berbuat kemungkaran, ya, maka itu kemungkaran. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh tidak mungkin bagi beliau untuk membiarkan ada perkataan mungkar atau perbuatan mungkar. Maka dari sini kemudian takrir beliau, diamnya beliau, persetujuan beliau, tidak ada komentar beliau terkait dengan perbuatan ataupun ucapan seseorang, itu menjadi hukum, ya. Ketika Rasulullah diam, berarti ada persetujuan, ya. Dalam artian amal tersebut tidak apa-apa untuk dilakukan. Al-amsilatu, contoh-contoh. Minha takriruhu ala ma bi'aidil musyrikin minal amwal allati iktasabuha qabla al-islam biriba au ghairuhu walam ya'mur biraddiha bal
ja'allahum bit-taubati ma salafa min dzalika. Jadi contohnya adalah harta benda yang dihasilkan oleh orang-orang musyrik sebelum datang Islam, diperoleh dengan cara riba atau usaha riba dan yang lain yang tidak halal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mereka untuk mengembalikan, tetapi beliau hanya menyuruh bertaubat atas apa yang telah dikerjakan dahulu. Jadi orang musyrik ya sebelum datang Islam, mereka transaksinya menggunakan usaha riba ya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan Islamnya, itu tidak kemudian ayo dikembalikan lagi, tidak ya. Tapi justru disuruh bertobat ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha, salah satu contohnya lagi, takriruhu an-nisa 'ala al-khuruj wal mash fi turuqat wa hudur al-masajid wa sima' al-khutab allati kana yunadi bil ijma'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para wanita keluar dari rumah, berjalan di jalan-jalan, datang ke masjid dan mendengarkan khutbah atau pengajian yang biasanya orang-orang dikumpulkan untuk menghadirinya. Jadi Rasulullah tidak berkomentar terkait dengan ini. Oh tidak boleh, enggak ada. Atau boleh, tidak ada. Ya. Jadi beliau hanya diam saja, tapi beliau mengetahuinya. Maka ini menjadi sebuah hukum bahwa boleh ya bagi perempuan untuk mendatangi masjid, untuk berjalan di jalan, ya, untuk mendengarkan ta'lim, pengajian itu dibolehkan. Dalilnya apa? Takriru Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diamnya beliau terkait dengan perkara ini. Minha takrir ar-rijal ala istikhdam an-nisa fi at-tuhn wal ghusl wat tabakh wal ajn wa 'alaf al-faras wal qiyam bi masalih al-bait wa lam yakul lirrijali qatt la yahillu lakum dhalik illa bimu'aradatihinna aw istirda'ihinna hatta yatsrukna al-ujrah. Jadi intinya apa? Suami meminta istri untuk bekerja, menggiling tepung, memasak, membuat adonan, ya kan? Memberi makan kuda, hewan, mengurusi pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Dan Nabi sama sekali tidak mengatakan kepada mereka, para suami, tidak halal bagi kalian yang demikian itu, kecuali bila mereka yang menawarkan diri atau kalian yang meminta ridhonya, sehingga mereka rela tanpa upah. Jadi intinya apa? Intinya dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takrir ya, suami meminta istri untuk bekerja, menggiling tepung, memasak, membuat adonan dan seterusnya, itu tidak mengapa ya, tidak ada permasalahan. Artinya apa? Ya dihalalkan untuk melakukan pekerjaan itu. Minha, contoh yang lainnya, takriruhum ala mubayyi'ihi umyanahum ala mubayya'atihim
wa syira'ihim bi anfusihim min ghairi nahyin lahum an dzalika yawman ma wa huwa ya'lam anna hajatal a'ma ila dzalika ka hajati al basir. Al basir itu berarti apa? Orang yang melihat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya contohnya adalah apa? Jual belinya orang yang buta untuk mereka sendiri tanpa adanya larangan atas hal tersebut. Karena Nabi mengetahui bahwasanya kebutuhan orang buta dalam masalah jual beli adalah sama dengan kebutuhan jual belinya orang yang melihat. Ya, intinya apa? Intinya di sini bahwa orang yang buta boleh dia untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi tidak ada halangan bagi orang yang buta untuk kemudian ia melakukan jual beli. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak berkomentar, ikrar, membiarkan seorang buta untuk melakukan apa? Transaksi jual beli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah terkait dengan as-sunnah at-takririyah. Selanjutnya, al-mabahats al-khamis 'ashar fil kitab. Pembahasan ke-15 ya, dengan judul Al-Kitab. Apa itu sih Al-Kitab? Al-Kitab adalah Al-Quran. Fihi masail. Di dalamnya ada beberapa problem-problem yang perlu kita urai. Al-mas'alah al-ula fi haddihi. Problem pertama terkait dengan pembatasannya. Apa yang disebut dengan Al-Kitab? Nah, ini ya kita akan mempelajarinya. Al-kitabu huwa kalamullah. Jadi kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-matsluwu, yang dibaca. Al-mutawatir, yang mutawatir terkait dengan penghabarannya. Jadi intinya bahwa Al-Quran ini kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dia apa? Beda dengan kalamul bashar, perkataan seseorang. Ketika kita membaca Al-Quran, maka ada nilai ibadah di situ. Beda dengan kita membaca Quran. Kita tidak mendapatkan nilai ibadah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, atau satu huruf 3. Berarti ketika kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, ini Al-Quran. Dan datangnya Al-Quran kepada kita itu melalui khabar al-mutawatir. Khabar mutawatir yang tidak mungkin seseorang untuk bermufakat berbuat kebohongan terkait dengan khabar tersebut, maka disebut dengan mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai kepada kita. Fama nukila ahadan laisa biqur'an. Nah, ketika dipindahkan, diriwayatkan Al-Quran itu kepada kita dengan satu orang aja, maka dia tidak disebut dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diriwayatkan oleh banyak orang, mayoritas. Ya. Uli anna Al-Quran ma
tatawafar ad-dawa'i naklihi likaunihi kalamur Rabb subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu memenuhi hal-hal yang mendorong kepada turunnya itu ya mutawatir ya. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamur Rabb, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi? Wali kaunihi mustamilan, dan karena Al-Quran itu menyeliputi alal ahkam asy-syar'iyyah, terkait dengan hukum-hukum syariat, undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunihi mu'ajizan, dan juga Al-Quran menjadi mu'ajizan ya. Semuanya apa? Bisa dikalahkan ya. Bahkan dalam ayat Al-Quran sendiri menantang kepada orang yang tidak percaya untuk membuat tandingan semisal Al-Quran satu ayat atau satu surat. Tapi apa? Tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Maka Al-Quran adalah mu'jizat al-khalidah ya. Jadi mu'jizatnya Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih berada sampai hari kiamat ya. Al-khalidah. Ini mukjizat besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Ada yang bisa menyembuhkan orang sakit ya. Ada yang bisa membelah lautan menjadi daratan. Rasul juga diberikan mukjizat yang lain selain Al-Quran. Tapi luar biasa. Al-Quran ini kita bisa menikmatinya, bisa melihatnya. Bagaimana luar biasanya Al-Quran ini. Dihafalkan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang-orang muslim. Dari zaman dulu sampai sekarang. Wa ma kana kadzalika fala budda an yatawatar. Fama lam yatawatir falaysa biqur'an. Jadi maka karena hal tersebut luar biasa turunnya Al-Quran, maka dia harus mutawatir. Harus diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang. Kalau tidak diriwayatkan bukan mutawatir, maka dia bukan Al-Quran. Wa yanqasimu ala 30 juz'an. Kemudian terbagi dalam Al-Quran itu menjadi 30 juz. Wa ala 14 wa mi'ah surah. Wa ala 36 wa mi'atain wa 6,000 ayah. Nah, kemudian ayatnya itu ada 6.236. Kemudian suratnya ada 114 surah dalam Al-Quran. Hadza ala ma fil Qur'anil Karim. Ini menurut apa yang ada dalam Al-Quran Karim, al-madbu' yang dicetak bitasrikh ya, dengan izin min Wizarah ad-Dakhiliyah al-Misriyah, yaitu Kementerian Dalam Negeri Mesir. Jadi luar biasa ya. Ayat Al-Quran yang terdiri dari 114 surah. Kemudian ayatnya ada 6.236 ayat. Dan ini banyak dihafal oleh umat Islam dan dijaga sepanjang masa. Dan yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau berfirman apa firman-Nya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya al-mas'alah ats-tsaniyah fi tarikh Al-Quran. Jadi permasalahan yang kedua terkait dengan sejarah
Al-Quran. Seperti apa sih? Nazzal Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran Al-Karim ini turun ala rasulihi kepada utusannya, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu linnas, kemudian disampaikan kepada manusia, kepada para sahabat. Wa hafidhuhu anhu, kemudian banyak dari para sahabat yang menghafalkan Al-Quran ini. Disebut dengan hufaz Al-Quran. Wa umira bikitabatihi duna ma siwah. Kemudian diperintahkan untuk dicatat, untuk ditulis, dan selain Al-Quran jangan ditulis. Fakatabahu lahu katabatal wah. Maka kemudian ditulis, disalin oleh para penulis wahyu ketika itu. Ada di antaranya yang terkenal adalah Zaid bin Thabit. Wa katabata ghairihim ala ma tayassara lahum fi dzalikal waqt. Jadi kemudian penulisannya ini ya yang bisa dituliskan di apa-apa yang memudahkan mereka ketika itu. Min jildin, ya ditulis di kulit, au warakin atau dedaunan, au azam tulang, au jarid yaitu pelepah kurma, au khasyab atau kayu, ila ghairi dzalika, dan semisalnya, mimma amkanahum al-husul alaih, yang penting memungkinkan untuk ditulis di situ. Ini luar biasa ya. Bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut andil mereka dalam menuliskan Al-Quran. Selain ditulis, itu juga dihafalkan. Walam yamut alaihi salam illa ba'da an kanat jami' as-suwar murattabatal ayah mahfuzah fi suduril jamahir maktubah fis sutur indal katsiri minhum ba'da an sami'uhu minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlangsung ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum wafat ya, semua surat-suratnya itu sudah tertata ya dengan baik. Ayatnya terjaga dengan baik di dada orang-orang yang menghafalkannya. Kemudian tertulis ya dalam tulisan di orang-orang yang menulis ya, para penulis wahyu, para sahabat ya. Kemudian orang-orang yang mendengarkannya ya, ditulisannya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi sudah sempurna ya. Ketika Rasulullah wafat itu sudah sempurna Al-Quran dari segi ayatnya, dari segi suratnya, dari segi hafalan dan sebagainya, itu sudah terjaga sedemikian rupa. Marratin adidah fis sholawat, itu juga Al-Quran disampaikan ya. Sangat banyak sekali di sholat-sholat. Ketika jadi imam, ketika sholat 5 waktu, ketika sholat Jum'ah, wal khutbah, dan ketika berada di mimbar, itu disampaikan Al-Quran. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa sami'aha huwa sallallahu alaihi wasallam aidan minhum. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ya apa-apa yang dihafalkan para sahabat. Apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di mimbar, ketika sholat, itu diperhatikan, didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala
melalui Jibril, kemudian melalui Rasulullah SAW itu terjaga dengan sedemikian rupanya. Itu yang kita kenal dengan metode talaki, ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bertalaki, nerima dari malaikat Jibril. Kemudian para sahabatnya ini apa? Bertalaki kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para sahabat mengajari kepada tabi'in. Terus sampai kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walamma walla Utsman radhiyallahu anhu al-khilafah. Ketika Utsman ibnu Affan beliau menjabat sebagai khalifah, umira bil iqtisar ala lughati Quraisy khaufan min wuqu' al-ikhtilaf fil Qur'an. Fakataba al-masahif bihadhihi al-lugha al-wahidah ba'da at-tahri wa at-tadqiq fima kutib. Jadi ketika zaman Khalifah Utsman ibnu Affan ada beberapa kejadian, ya. Di antaranya adalah seorang utusan yang datang ke sebuah negeri melaporkan terjadi keributan, wahai Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Ada yang mengklaim ini bacaan saya benar, ini Quran saya benar dan sebagainya. Sehingga kemudian Utsman ibnu Affan memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi satu bahasa, yaitu bahasa apa? Quraisy. Nah, setelah dikumpulkan menjadi satu, ya, tentunya dengan melibatkan sahabat penulis wahyu yang pertama, yaitu Zaid ibnu Thabit dan para sahabat yang lainnya. Kemudian ya ketika telah terjadi atau jadi sebuah mushaf dikirimkan ke berbagai negara, berbagai kota, sehingga bacaannya benar-benar menggunakan bacaan yaitu bahasa Quraisy. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fima kataba qabla dzalika wa ba'da as-sima' min al-huffaz wa kana dzalika ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan semuanya oleh Utsman ibnu Affan setelah mendengarkan tadi, ya, keluhan-keluhan dan juga masukan-masukan dari para ulama, yang akhirnya itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ursilat al-masahif, kemudian dikirimkan mushaf-mushaf tadi ilal afaq allati ista'maratha as-sahabah. Itu ke ujung-ujung ataupun ufuk-ufuk, ya, atau ke kota-kota yang mana para sahabat mereka tersebar di kota-kota tersebut. Kemudian mereka mengajarkannya kepada masyarakat yang ada di kota tersebut. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada para sahabat ini terkait dengan sumbangsih mereka menyebarkan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an. Wa fihimul hafizun Al-Qur'an. Di antara para sahabat yang disebar itu kebanyakan adalah hafal Al-Quran. Fi sudurihim, dalam dada mereka. Wa fi suhufihim, dan tertulis dalam mushaf-mushaf mereka. Fawafaku jami'an, maka kemudian mereka bermufakat al isti'mal hadhil masahif, untuk menggunakan mushaf yang disusun kembali di zaman Utsman ibnu Affan. Insyaallah kita akan meneruskan terkait dengan sejarah Al-Quran di episode berikutnya, di pelajaran-pelajaran berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.